Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurfani Raihan dengan NIM 12120201941. Saya di sini akan sedikit memaparkan materi mengenai ontologi pada mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Bapak Haji Yudi Irfan Daniel MAG. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dari ontologi sendiri. Ontologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos dan logos. Ontos itu berarti yang ada, dan logos berarti ilmu. Jadi, secara sederhana, ontologi ini merupakan ilmu yang berbicara tentang ada. Menurut Aristoteles, ontologi merupakan rangkaian pembahasan mengenai hal yang ada sebagai hal ada atau hal ada sebagai demikian yang mengalami perubahan dalam sehubungan dengan objeknya. Nah, ontologi ini kerap sekali diidentikan dengan metafisika. Ontologi merupakan cabang dari ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat apa yang terjadi. Ontologi ini menjadi pembahasan yang utama dalam filsafat, di mana membahas tentang realitas atau kenyataan. Kemudian, ada karakteristik dari ontologi. Yang pertama, yaitu ilmu berasal dari suatu penelitian. Kemudian, karakteristik yang kedua, yaitu konsep pengetahuan ontologi ini bersifat empiris, jadi tidak ada konsep wahyu. Kemudian yang ketiga, pengetahuannya bersifat rasional, objektif, sistematik, metodologis, observatif, dan juga netral. Kemudian yang keempat, menghargai asas verifikasi, atau pembuktian, kemudian eksplanatif atau penjelasan, keterbukaan dan dapat diulang kembali, skeptisisme yang radikal, dan berbagai metode eksperimen. Nah, kemudian yang kelima yaitu melakukan pembuktian melakukan pembuktian dalam bentuk kausalitas dan terapan ilmu menjadi teknologi. Kemudian yang keenam, mengakui pengetahuan dan konsep yang relatif serta logika-logika ilmiah. Yang ketujuh, memiliki berbagai hipotesis dan teori-teori ilmiah. Dan yang kedelapan, memiliki konsep tentang hukum-hukum alam yang telah dibuktikan. Nah, setelah mengetahui karakteristik dari ontologi ini, kemudian ada yang menjadi aspek dari ontologi. Mohon maaf, sebelum ke aspek, ada objek kajian terlebih dahulu, yaitu objek kajian dari ontologi ini terbagi menjadi dua. Ada yang bersifat materi dan juga ada yang bersifat non-materi. Nah, yang bersifat materi ini yaitu objek kajian keilmuan seperti contohnya ilmu sains, ilmu eksak, ilmu politik, ilmu sosial, budaya, dan psikologi. Nah, kemudian ada objek kajian yang bersifat non-materi, yaitu contohnya objek kajian yang mengenai ruh, sifat, dan juga wujud Tuhan. Nah, setelah objek kajian, terdapat aspek dari ontologi. Yang pertama, aspek ontologi ini yaitu metodis. Jadi, ontologi menggunakan cara ilmiah yang berarti di dalam proses menemukan dan juga mengolah pengetahuan menggunakan metode tertentu, jadi tidak sembarangan. Kemudian aspek yang kedua yaitu sistematis atau tersusun gitu secara runtut dalam suatu keseluruhan. Yang berarti dalam usaha menemukan kebenaran dan menjabarkan pengetahuan yang diperoleh menggunakan langkah-langkah tertentu yang teratur dan terarah sehingga menjadi keseluruhan yang terpadu. Nah, kemudian aspek yang ketiga yaitu koheren.
Yaitu unsurnya harus bertautan atau berkesinambungan, jadi tidak boleh mengandung uraian yang bertentangan. Kemudian yang keempat, aspeknya adalah rasional atau logis. Jadi aspek dari ontologi ini pengetahuannya harus bersifat logis atau masuk akal. Kemudian yang kelima adalah komprehensi. Jadi komprehensi ini tidak hanya melihat objek dari satu sisi atau satu sudut pandang aja gitu, melainkan harus secara multidimensional atau secara keseluruhan. Kemudian yang keenam adalah radikal, yaitu disampaikan atau diuraikan sampai ke akar permasalahannya, dan juga yang terakhir adalah universal. Universal ini muatan kebenarannya sampai tingkat umum yang berlaku di mana saja gitu secara universal. Nah, setelah mengetahui aspek dari ontologi, terdapat beberapa aliran ontologi. Yang pertama ada aliran monoisme. Nah, aliran monoisme ini berpendapat bahwa yang ada itu hanya satu, tidak mungkin dua. Baik yang eh, asalnya berupa materi ataupun berupa rohani. Jadi, hanya ada satu hakikat saja sebagai sumber yang menjadi asal. Nah, kemudian aliran monoisme ini terbagi menjadi dua paham. Ada paham materialisme dan juga ada paham idealisme. Paham materialisme menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Nah, aliran ini juga sering disebut dengan aliran naturalisme. Menurut aliran ini, zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya fakta. Terus yang kedua ada paham idealisme. Nah, idealisme ini menganggap bahwa di balik realitas fisik pasti ada sesuatu yang tidak tampak. Bagi aliran ini, sejatinya sesuatu justru terletak di balik yang fisik. Ia berada di dalam ide-ide yang fisik. Bagi aliran ini dianggap hanya merupakan bayang-bayang saja yang sifatnya sementara dan selalu menipu. Kemudian aliran yang kedua ada aliran dualisme. Nah, aliran dualisme ini berbeda dengan aliran monoisme. Nah, yang monoisme kan tadi hanya satu, tidak mungkin dua. Tapi kalau aliran dualisme ini terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu seperti hakikat materi dan hakikat rohani. Kemudian ada benda dan roh. Terus ada jasad dan spirit. Nah, kemudian aliran yang ketiga ada aliran pluralisme. Aliran pluralisme ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme ini bertolak belakang dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Pluralisme dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas. Kan tadi kalau aliran monoisme dari satu sumber, yang asalnya satu sumber gitu. Terus yang dualisme dari dua. Nah, kalau pluralisme ini dari banyak. Kemudian yang keempat ada aliran nihilisme. Aliran nihilisme ini berarti nothing atau tidak ada, ya seperti yang kita semua ketahui nihil itu gak ada ya. Nah, sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Terus istilah nihilisme ini diperkenalkan oleh Ivan Turgenev pada tahun 1862 di Rusia. Dan dalam pandangan aliran nihilisme ini,
dunia terbuka untuk kebebasan dan kreativitas manusia. Mata manusia tidak lagi diarahkan pada suatu dunia di belakang atau di atas dunia di mana ia hidup. Kemudian aliran yang keempat ada aliran agnostisisme. Aliran agnostisisme ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Nah, timbulnya aliran agnostisisme ini dikarenakan belum dapatnya orang mengenal dan mampu menerangkan secara konkret akan adanya kenyataan yang berdiri sendiri dan dapat kita kenal. Jadi, aliran agnostisisme ini adalah paham pengingkaran atau penyangkalan terhadap kemampuan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik itu benda yang berupa materi ataupun rohani. Nah, setelah mengetahui beberapa pembahasan mengenai ontologi, ada manfaat dari ontologi ini, yaitu yang pertama, ontologi bermanfaat untuk membantu mengembangkan dan mengkritisi berbagai bangunan sistem pemikiran yang ada. Kemudian yang kedua, membantu memecahkan masalah, pola relasi antar berbagai eksisten dan eksistensi. Dan yang ketiga, bisa mengeksplorasi secara mendalam dan jauh pada berbagai ranah keilmuan maupun masalah, baik itu sains hingga etika. Kemudian, dari semua pembahasannya kita tarik kesimpulan bahwa ontologi ini merupakan cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat apa yang terjadi. Ontologi ini menjadi pembahasan yang utama dalam filsafat di mana membahas tentang realitas atau kenyataan. Ontologi memiliki 8 karakteristik dan memiliki 2 objek kajian, yaitu objek kajian ilmu yang bersifat materi dan juga objek kajian ilmu yang bersifat non-materi. Aspek-aspek ontologi antara lain yaitu metodis, sistematis, koheren, rasional, komprehensif, radikal, dan universal. Kemudian macam-macam aliran dari ontologi ini antara lain adalah monisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, dan juga agnostisisme. Dan manfaat dari ontologi ini salah satunya yaitu untuk membantu mengembangkan dan mengkritisi berbagai bangunan sistem pemikiran yang ada. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon dimaafkan apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.